mudanya itu bisa hadir sini walaupun mungkin ada yang tekot-tekot di badan atau sakit apa. Itu membuat saya terberkati dengan semua teman-teman muda pada zamannya maksudnya ya. Ada yang pemuda di tahun 50 ada ya. Siapa? Tahun 50 itu umurnya sekitar 20-an. Ada ya. Yang tahun 60, 70, loh, semua berarti 70, puji Tuhan. Tahun 80 kayak saya. Ada ya, semua berkumpul di tempat ini. Kita bersyukur karena Tuhan memberikan tubuh yang sehat. Ya walaupun cekak-cekak dikit ya apa ya, ada masalah ya. Kita bersyukur di pagi hari ini kita boleh kembali di Zion Senior Fellowship, persekutuan para senior. Kalau disebut lansia senior, pintar ini kerja kalau membuat kata senior. Kita bersyukur di momen-momen kemerdekaan kita kembali tetap sama-sama di persekutuan kita di pagi hari ini. Kita akan mengambil saat teduh untuk kita semua. Bapak Saudara yang berkasih, kami bersyukur dan berterima kasih di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kau terus menyertai kami dan memimpin kami. Terima kasih Tuhan untuk segala hal yang boleh kami hadapi di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu tidak pernah lepas. Engkau senantiasa bersama dengan kami. Bahkan Engkau tetap menggendong kami sampai kami berada di tempat ini sampai saat ini, bahkan sampai memutih rambut kami. Engkau tetap menggendong kami. Kami bersyukur di pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk boleh bersekutu bersama kembali. Kiranya Engkau akan menolong setiap kami supaya mata hati kami tertuju kepada Engkau lewat pujian, lewat firman Tuhan, lewat pembacaan ayat emas, lewat permainan untuk memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Kiranya Engkau akan menolong setiap kami. Tuhan Roh Kudus, kami nantikan Tuhan akan menolong kami. Terima kasih kami naikkan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di pagi hari ini kita merayakan dua hal. Yang pertama, kemerdekaan RI yang ke-81 ya benar. Kemerdekaan RI yang ke-81. Kita bersyukur hidup di negara Indonesia yang kita bebas untuk boleh bersekutu beribadah bersama. Yang berikutnya itu adalah kemerdekaan yang kita syukuri setiap hari, setiap saat di dalam keadaan apapun kita bisa bersyukur. Yaitu kemerdekaan yang diberikan Tuhan Yesus Kristus kita kepada kita. Kemerdekaan yang diberikan karena kematiannya di kayu salib itu membebaskan kita dari berdosa. Kita patut bersyukur untuk itu di setiap waktu dan di setiap saat. Di dua momen ini kita ajak kita semua untuk bangkit berdiri, ya, berdiri semuanya. Ya, kita akan berikan merdeka. Saya pandu teman-teman muda, ya. Saya agak muda ya, karena punya semangat muda untuk meneriakkan merdeka juga ya. Merdeka! Merdeka! Semangat! Merdeka! 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 Terima kasih. Kita akan naikkan syukur kita pujikan bersyukur. Boleh sambil tepuk tangan. Merdeka!
bawakannya selamanya, bawakannya selamanya, kasih setianya. Bukan semua untuk teman-teman juga. Kita hidup di negara Indonesia yang seperti ini ya. Banyak hal yang tidak seperti yang kita bayangkan. Kemerdekaan yang kita peroleh sampai di usia yang kita bagi 1 tahun itu tetap aja ada korupsi, keadilan yang tidak merata di semua bidang dan di semua lapisan masyarakat. Banyak hal yang perlu dibenahi teman-teman muda. Nah, salah satu tugas kita di dalam mengisi kemerdekaan, kalau pemerintah membangun banyak gedung-gedung, kemudian membangun sekolah-sekolah untuk memajukan keselamatan manusianya, kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan juga sama ya. Salah satu di antaranya adalah berdoa untuk Indonesia kita. Dan kita akan berdoa bersama lewat pujian doa kami. Yang mulia
tidak bisa memperoleh damai sejahtera dan kemerdekaan yang Tuhan berikan. Apa yang menyebabkan hal tersebut? Atau bagaimana seharusnya kita menyikapi kemerdekaan yang Tuhan berikan? Mari kita dengarkan bersama nasihat firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan supaya kemerdekaan yang Tuhan berikan ini membawa kita di dalam damai sejahtera? Pendeta Sony Julian akan membawakan firman Tuhan ini untuk kita semua. Kami persilakan. Shalom Bapak Ibu. Wah, becek banget. Oke. Saya tidak pakai baju merah, tapi mirip-mirip merah. Ya. Karena kemarin merahnya harus dipakai bibit kalung 4, jadi orang laki-laki itu pakainya Minggu, cutinya Senin. Kalau ibu kan wanita makanya Minggu, cutinya Minggu ya. Kalau laki-laki itu harus diibu dulu, nah Selasa baru Senin baru dicuci, ya belum. Jadi ini mirip-mirip lah ya, mirip-mirip. Oke, Bapak Ibu, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema khusus hari ini 17-an, gitu ya. Damai sejahtera yang memerdekakan kita. Saya mau ngasih kuis tapi nggak jadi karena nanti akan banyak lomba. Ada 10 game. Hadiahnya ada kulkas ini. Ininya seberapa? Belum? Siapa yang umurnya 81? Kalau ada berarti ikut perang. Ya, berarti kalau ada hari ini umurnya 81 sempat mencicipi perang. Kalau bapak saya almarhum ikut perang karena lahirnya tahun 31. Jadi ketika tahun 45 itu umur berapa ya, masih muda ya. Mungkin nggak ikut perang ya, sembunyi di rumah gitu ya. Berarti kalau ada yang ikut perang umurnya 81 paling tidak. Ada kan? Ya kan itu 79. Sudah, oke. Bapak Ibu, coba dari 3 ini pilih mana yang enak. Coba yang sebelah sini. Yang tenang, sehat. Wah, yang sini sehat. Ada lagi selain sehat? Pilih satu aja tapi. Sehat. Lu pilih, tapi tiga-tiganya. Oh ya, mau saya. Pilih. Sehat ya? Oke. Yang sebelah sini. Loh, sama sehat. Yang sini. Yang sebelah sini. Nah, kalau sehat nggak punya uang gimana? Ayo, sehat tapi nggak punya uang. Padahal sehat itu butuh minum vitamin, minum susu, makan cukup sehari 3 kali. Semuanya. Karena mungkin umurnya sudah 65 tahun, 70 tahun ke atas ya, pilihnya sehat. Kalau tanyanya ke saya sama Bu Eka, saya pilih nomor 1. Karena umurnya masih 54. Kalau ditanya pilih mana? Nomor 1. Ya toh? Sehat nggak punya uang, nggak bisa beli vitamin. Coba saya akan tanya yang paling muda. Victor, kamu pilih yang mana Victor? Ini yang paling umurnya masih 25 tahun. Oh, nomor satu dia, betul. Ya, jadi mau jawab yang mana itu akhirnya tergantung umurnya. Kalau masih 25 tahun, nomor 1 yang dia pilih. Kalau 65 tahun ke atas, paling tengah yang
sehat loh, ya toh? Betul ya? Kalau sehat bisa makan apa saja. Coba. Masa sehat bisa makan apa saja? Siang ini kita makan gulai kambing yuk. Hari Jumat kemarin tim senam itu ke pantai apa ya? Teluk Asmara dan Tanjung Penyu. Waktu makan siang untuk 80 orang kita sudah pesen ikan, cumi-cumi, udang. Saya kebetulan makan sama Ai sama susunya di luar tempat, jadi di teras. Gitu ya. Saya paling terakhir bawa kepala ikan, karena saya paling terakhir. Paling terakhir itu nggak dapat cumi-cumi, nggak dapat udang, dapatnya ikan. Habis makan gitu, yang dikeluarkan habis makan itu beda. Kalau saya keluarkan permen, Ai sama susu kita kok bakar? Obat apa ini? Amlodipin. Loh ini lagi, ini untuk mengencer darah. Loh ini lagi, gula darah. Habis makan senjatanya keluar semua. Ya toh, sehat itu belum tentu bisa makan apa saja. Ya toh, karena mau sehat tidak mau makan kambing gulai. Ya toh, minggu malam habis tahun 4 teman saya dari Bali datang, teman satu sekolah, ke sate gulai Pak Kong. Kamu berapa? 20 sate kambing sama gulai 1 mangkok. Oh, boleh nah. Enaknya tuh bukan karena kambingnya, karena ditraktir. Oke, langsung mampir makan-makan, terus saya telepon ibu, Bu, mau beli kambing? Saya minum Amlodipin dia, Pak. Saya bergaya, tidak mau beli kambing, mau bagi kecap, Bu, kok doai? Kolesterol. Iya toh. Jadi mau sehat itu ya tidak bisa sembarangan makan, betul enggak? Tidak bisa sembarangan makan. Mau sehat butuh uang, ya toh. Mau bisa sambil ketawa sambil ngopi itu butuh sehat, butuh uang, betul enggak? Kalau nggak sehat nggak ngopi, kalau nggak punya uang nggak ngopi. Jadi kalau kita mau suruh lele satu saja itu tergantung umurnya. Saya setuju di usia begini yang dipilih sehat gitu. Kalau sehat itu paling nggak bisa cari uang anak begitu. Kalau sehat paling nggak bisa telepon anak, berikut teh, belum bukan ya. Iya toh. Kalau nggak sehat mau WA aja sendiri, begitu ya. Kalau sehat ajak temen, ngopi siang di mana? Di kopi kenangan. Lu sehat, ya toh. Punya uang, nggak sehat. Uangnya yang nikmati temennya atau anaknya. Jadi kalau ditanya enak yang mana? Di usia ini sehat. Tapi sehat itu bukan berarti bisa apa-apa. Nah, coba lihat. Tidak ada uang, tidak sehat, tidak bisa tertawa dan tidak morbid. Itu kira-kira orang yang seperti apa ya? Tidak ada uang, tidak sehat, tidak bisa tertawa dan tidak bisa ngopi. Susah nggak kayak gini? Susah. Tapi ada nggak? Mau makan nasi susah kok pikirin ngopi, kan? Wajar. Ada. Jadi jangan pernah pikir kalau kita susah itu paling susah. Ada orang yang lebih susah. Gak ada duit, gak sehat, kurang sehat, gak bisa ketawa, gak bisa ngopi. Tiga-tiga tidak ada. Sengsara gak hidupnya? Sengsara. Lomba sih kita lihat. Ini acara 17-an ini Bapak Ibu. Tadi Bu Eka sempat ikut. Saya juga ikut. Jumat itu saya memimpin lomba 17-an di Tanjung Penyu. Aduh, godaannya banyak. Anginnya kencang. Saya profesi. Anginnya kencang, bolanya jatuh terus. Ya itu usia namanya. Jadi kalau kita mau ngomong hari ini negara kita tuh merdeka nggak? Merdeka. Masih ada kejahatan nggak? Masih. Dan banyak. Merdeka.
Ayo. Merdeka 17 Agustus 45. Iya. Masih ada kejahatan enggak? Masih ada korupsi enggak? Duit MBG disusupi enggak? Iya toh? Masih banyak korupsi kalau kita lihat. Lalu kita tanya, katanya merdeka. Merdeka masih ada kesulitan enggak? Wah, jangan ngomong ada. Banyak. Padahal sudah merdeka. Nah, ini loh yang penting. Mau ada kejahatan, mau ada korupsi, mau ada banyak kesusahan dan kesulitan. Langkah pertama yang harus dimiliki Indonesia itu merdeka dulu. Ya toh? Itu penting. Mau ada sulit, mau ada korupsi, kalau negaranya nggak merdeka, ngapain? Apa-apa ditentukan orang yang menjajah. Iya toh? Itu penting. Sulit iya, banyak korupsi iya, tapi merdeka itu mahal. Merdeka itu mahal. Hidupnya tidak ditentukan oleh bangsa lain, bisa menentukan hidupnya sendiri. Ini penting. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu dengar MBG dikorupsi triliunan, ya jangan terus. Karena ada yang lebih penting, yaitu negara kita perlu merdeka. Kemerdekaan itu prosesnya hanya sekali, tapi itu menjadi orang yang benar-benar merdeka itu prosesnya panjang. Gak sekali, 2 kali, gak sudah 81 tahun. Ya kan? 81 tahun, bayangkan. Masih ada begitu. Ini yang menarik. Minggu kemarin kita dengar cerita Yesus itu sudah bangkit, tapi murid-murid gak dengar dan gak percaya. Aduh, kok dicuri ya? Mereka sembunyi di tempat yang remang-remang. Mereka tidak menunggu kapan ditangkap dan akan disalib seperti itu. Dalam situasi itu bisa makan dengan tenang gak? Gak ada yang tenang. Dengar suara sepatunya tentara Romawi berseliweran grok-grok. Jangan-jangan pintunya diketok. Hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran. Bukan saja dia, 11 murid yang bersembunyi. Istrinya gimana? Anaknya gimana? Alkitab gak mencatat, tapi itu situasi yang menakutkan. Kenapa? Mereka gak dengar, belum dengar, belum percaya Yesus itu bangkit. Yang mereka dengar adalah Yesus dicuri. Coba bayangkan, situasi yang menakutkan di luar itu mempengaruhi 11 murid ini. Benar-benar bukan orang yang merdeka. Sukacitanya ditentukan oleh situasinya di luar. Maka yang terjadi adalah, apakah itu Yesus? Para murid itu menjadi orang merdeka? Belum. Dan juga kekhawatiran mengubah mereka, ketakutan mengubah mereka. Antrian untuk dijemput oleh tentara Romawi itu menakutkan mereka. Lalu mereka bertanya, ngapain itu Yesus? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita ke gereja itu menyanyi, berdoa, beribadah. Tapi kalau kita ke gereja bukan orang yang merdeka, apapun yang kita lakukan itu sia-sia. Karena kalau ke gereja menyenangkan, puji Tuhan. Kalau nggak menyenangkan, tidak puji Tuhan. Itu bukan orang merdeka. Hidup sulit, jauh dari Tuhan. Hidup senang, cari Tuhan. Itu bukan orang merdeka. Karena apa? Imannya ditentukan dari sesuatu yang datangnya dari Tuhan, bukan sesuatu yang datangnya dari Tuhan dan dari dalam. Ya enggak? Kita merdeka, hidup susah, iya. Tapi merdeka itu lebih mahal dari apapun. Maka ketika Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu, takut, khawatir, itu masih depan tidak ada. Dibayang-bayangi setiap saat itu bukan nunggu hari, tiap detik, tiap jam mereka itu ketakutan.
Lalu Tuhan kasih apa? Damai sejahtera bagi kamu. Tuhan katanya gini, Petrus, uangnya masih ada belum? Petrus sudah makan belum? Dan ya, ini kalimat pertama yang disampaikan Tuhan Yesus, damai sejahtera bagi kamu. Harusnya nih 11 murid itu takut ditanyai, uangmu masih ada apa enggak? Ya toh, hari ini sudah makan atau belum? Kita kan bisa dikati. Kalau tanya sudah makan ya, wah itu pertanyaan yang paling menghibur. Pertanyaan yang membuat kedekatan. Kalau tanya kalau belum makan kan mungkin ditawari lagi. Gitu ya. Jadi kita ini Yesus gak tanya, langsung ngomong damai sejahtera bagi kamu, shalom bagi kamu. Damai sejahtera itu shalom. Artinya apa ya Bapak? Masih ingat kan beberapa minggu kemarin? Damai sejahtera. Kenapa nggak ditanya? Kenapa kalian khawatir? Ya toh? Atau ngomong, terus Yohanes semua jangan takut ya. Tentara Romawi akan aku bunuh enggak? Masih ada. Masih ada. Dan Tuhan mengizinkan itu. Tetapi kenapa Tuhan ngomong damai sejahtera bagi kamu? Ini seperti Tuhan memberitahu kepada para murid. Apa yang aku kerjakan di atas kamu salib, itu damai sejahtera yang memerdekakan kamu untuk siap menghadapi kesulitan apapun. Itu lebih mahal. Maka ketika kita percaya Yesus satu-satunya juru selamat, itu damai sejahtera yang memerdekakan hidup kita. Sekalipun kita tidak punya uang sedikit, atau kita sulit makan, kita sehat, kita sakit, kita senang, kita susah, hidup kita sudah dimerdekakan. Tapi 17 Agustus 45 itu penting. Statusnya Indonesia itu penting sebagai negara merdeka. Baru dia menjalani kehidupan sebagai bangsa Indonesia. Kita juga demikian. Damai sejahtera itu kasih tahu kepada para murid, hei, aku sudah mati di atas kayu salib. Bukan untuk kepentingan, tapi untuk kepentingan supaya kamu merdeka. Aku tidak menghindarkan kamu dari kematian. Tidak. Petrus dan para teman-temannya semuanya mati. Sekalipun butuh waktu yang cukup panjang, mati mereka. Tetapi kemerdekaan itu sudah diberikan. Bapak Ibu, apakah ada yang bisa menghindari kesulitan ini? Tidak ada. Apakah ada yang bisa menghindari kesusahan dalam hidup? Tidak ada. Kita akan mengalami. Tetapi apa yang sudah Tuhan kerjakan itu memerdekakan hidup kita. Kita sudah merdeka. Kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Yesus ini ngomong, sebelumnya kamu tuh orang yang terhukum, tapi kematianmu dan kebangkitanmu memerdekakan. Diulang sampai 2 kali. Damai sejahtera bagi kamu. Tapi dilakukan seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kita sudah dimerdekakan. Kita ditaruh, kita ditempatkan, kita diutus bukan untuk menikmati hidup saja, bukan untuk menikmati kesulitan saja, Bapak Ibu, tapi menyaksikan iman kita kepada orang lain. Ya loh, kita sudah dimerdekakan. Mulut kita itu jadi berkat. Kita sudah dimerdekakan. Kita senang tidak kalau persekutuan rasa ini tambah banyak atau untuk kakek ini lagi sudah usah kok gak bohong. Enggak. Itu hati yang gak bisa mengasihi orang lain, hati yang gak bisa mengampuni orang lain. Kita orang merdeka, ya kan? Kita orang merdeka. Hidupnya itu jadi berkah, kehadiran kita jadi berkah. Itu orang yang merdeka, orang yang sudah mengalami damai sejahtera bagi kamu. Orang-orang itu nyakiti aku, masa itu balas.
Kita orang yang sudah dimerdekakan. Jangankan balas, Tuhan Yesus ngomong apa? Berdoalah untuk musuhmu, ampunilah musuhmu. Jangankan balas, gak ada Tuhan itu. Kita dimerdekakan, Bapak Ibu. Kita ditaruh diutus Tuhan jadi berkat. Di umur gini kita punya banyak waktu. Kok umur gini ya, saya kan umur segini ya. Di umur seusia gini, Bapak Ibu, punya banyak waktu. Berdoa untuk cucu-cucu kita, berdoa untuk menantu kita, berdoa untuk anak, berdoa untuk siapa saja yang ada di sekitar kita, supaya kita jadi berkat. Kita sering ngomong sama ibu, banyak doa untuk cucunya ya, sama anaknya. Waktunya banyak di rumah. Ya, itu jadi berkat. Tidak bisa ngantar kerja, tidak bisa nyiapkan masak, hanya bisa mendoakan. Itu jadi berkat. Jadi berkat. Kita punya teman-teman di sini, pernahkah kita mendoakan mereka? Tidak perlu di sini, di rumah diingat, saya ingatin, oh ada 3 orang, aku Tuhan berkati ketika temanku ini, supaya imannya bertumbuh. Begitu orang yang sudah mengalami damai sejahtera dari Tuhan, hidupnya jadi berkat. Bapak Ibu diutus Tuhan di tempat apapun, di situasi apapun, bukan untuk menikmati hidup saja, tapi hidupnya harus jadi berkat. Kenapa jadi berkat? Karena sudah dimerdekakan, sudah ditebus oleh Kristus, sudah diselamatkan. Maka hidup kita bisa diberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk komunitas persekutuan Senior Polansia. Tuhan berikan mereka umur panjang. Tuhan berikan dan Tuhan izinkan mereka mengalami kesulitan hidup dan kesusahan hidup. Tetapi ada hal yang mahal yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Kemerdekaan yang Yesus berikan pada setiap kami melalui kematian dan kebangkitan. Terima kasih Tuhan. Kami dimerdekakan untuk bisa melewati dan menghadapi hidup ini. Kami dimerdekakan dan kami diperdamaikan dengan Tuhan. Dan Tuhan mengutus kami supaya hidup kami jadi berkat. Hidup kami bisa melayani orang lain. Hidup kami bisa berbuat dari orang lain, mengalami berkat dari apa yang kami berikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan ke MK. Terima kasih Pendeta Sony Julianto yang sudah membawakan firman Tuhan, dan dari setiap kita yang sudah memperoleh kemerdekaan dari Tuhan bisa memberikan damai sejahtera itu kepada orang-orang di sekitar kita. Dan mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan dengan memberi persembahan. Petugas persembahan hari ini adalah Ibu Sulika, Ibu Yulian, Ibu Wiwi, dan Ibu Nomi. Kita berikan hitung
semua dari dosa-dosa. Tuhan tolong jaga kami ya Tuhan untuk ke depan dan tetap bersandar hanya kepada Engkau ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan yang selalu lari, selalu menjauh dari Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang ini kami mau serahkan ucapan syukur kami dalam tangan. Sebagian dari berkat-berkat Tuhan kami ingin serahkan kembalikan untuk pekerjaan Tuhan. Mohon Tuhan pimpin, mohon Tuhan berkati. Terima kasih berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Berikutnya adalah pengumuman dan doa syafaat oleh Pemimpin Daniel Reja. Shalom Bapak Ibu. Akan bersama berdoa ya Bapak Ibu ya. Yang pertama kita akan menaikkan doa syafaat untuk rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang dalam bencana NTT. Kita tahu kondisinya bagaimana ya, kita doakan mereka, kita serahkan kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, kita juga berdoa untuk rekan-rekan kita yang sakit atau ada dari keluarga Bapak Ibu yang sakit. Kita doakan bersama-sama. Kita buka suara, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini ya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami menaikkan doa syafaat kami. Saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan, mengingat rekan-rekan kami, saudara-saudara kami, sehingga yang ada di NTT yang beberapa waktu lalu terkena bencana alam gempa bumi ya Tuhan. Kami turut bersedih, kami turut berduka kepada setiap mereka. Dan saat ini kami hanya bisa menaikkan doa syafaat kepadamu. Kami berdoa, kiranya Engkau menolong mereka, menguatkan mereka. Kalaupun mereka saat ini ada yang sedang dirawat, ataupun mereka yang saat ini sedang dievakuasi, kiranya Engkau juga menyertai mereka supaya mereka cepat ditangani dengan baik. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang terlibat di dalam proses evakuasi, kiranya Tuhan juga menolong mereka, memberikan hikmat dalam mereka melayani para korban bencana alam ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, saat ini kami mengingat untuk rekan-rekan kami, saudara-saudara kami seimbang yang saat ini sedang sakit. Kami berdoa kepada mereka, kami berdoa untuk mereka ya Tuhan, kiranya Tuhan juga kuatkan mereka di tengah segala rasa sakit yang dialami mereka. Kiranya kasih Tuhan, tangan Tuhan terus mereka rasakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap obat-obatan ataupun apapun yang saat ini diupayakan untuk mendatangkan kesembuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, mengingat waktu saya akan memberikan satu pengumuman saja. Jadi yang pertama untuk acara kita bulan depan. Nah, kalau yang beberapa waktu lalu sempat tanya kapan PUT? Nah, ini saatnya kita PUT bulan depan ya Bapak Ibu ya. Dicatat tanggalnya tanggal 21. Senin. Tanggal berapa? 21. 21. Nah, kalau biasanya kita persekutuan hari Selasa, kalau PUT ini nanti hari Senin Bapak Ibu. Ya, hari Senin tanggal berapa? 21. Nah, PUT kemana? Jadi kita akan ke Batu Bapak Ibu. Ke Batu itu ke pondok desa. Nah, kemudian setelah kita acara di sana di pondok desa, kita nanti akan jalan-jalan ke Jatim Park 3. Jadi tempatnya tinggal dekat saja dari pondok desa itu. Begitu. Nah, untuk pendaftarannya berapa Luse? Pendaftarannya untuk anggota 50.000. Terus untuk yang di luar anggota 70.000. Nanti pendaftaran di AI Cikri ya. 50.000 anggota, yang buat anggota 70.000. Dan tempatnya terbatas Bapak Ibu. Jadi nanti 50 orang kalau sudah selesai, kalau kuota sudah tercukupi, mohon maaf sebesar-besarnya tidak bisa ya, cuma 50 orang pertama saja. Makanya itu setelah mendaftar ya nanti hari Cikri. Terus kumpul jam berapa? Kumpul jam 8 ya. Ya, kumpul jam 8 kita kumpul
kita acara dulu, persekutuan dulu. Ya, di sini betul. Itu mapel. Oh ya, terakhir ya. Itu ya pengumumannya ya. Ada pertanyaan, ada? Mau pakai seragam apa bebas, ada seragamnya. Jadi silakan ikuti daftar. Demikian pengumuman. Terima kasih. Sekarang kita akan masuk ke lomba-lomba. Nah, ini Bu Eka silakan dipegang. Teman-teman muda dan yang berjiwa muda, kita akan ada beberapa lomba ya, untuk seru-seruan ya, memperingati kemerdekaan Indonesia ke-81. Langsung ini. Oke. Kita bersyukur untuk kasih Allah yang luar biasa di dalam hidup kita. Kita akan menyanyikan. Kita akan bersihkan dulu. Aku merdeka. Oke, berdiri ya. Oke, berdiri semua. Supaya semangat. Nah. Kita nyanyi ini bebasnya 3 kali untuk yang pertama. Kemudian lagu kita ulang yang kedua kali. Bebasnya itu 8 kali. Kok akhirnya ya mumpung 17-an. Kalau tidak ada 8 kali ya. 3 kali diulang lagi sampai 8 kali. Oke, Mas, silakan. Kalau tadi sudah bebas, sekarang saya mengajak satu tepuk lagi Bapak Ibu. Kalau kemerdekaan biasanya kita terkenal dengan kata merdeka ya. Nanti kalau saya bilang tepuk merdeka, yang pertama pokok dulu betul. Pokok merdeka, kanan dulu. Pokok merdeka, terus betul lagi merdeka. Itu ya, tariknya harus kuat, harus kencang. Ini saya mau dengar dulu saya. Tepuk merdeka, 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 merdeka. Oke, sudah siap? Sudah siap lomba-lomba? Oke, saya akan bagi beberapa kelompok yang Bapak ya. Jadi yang pertama, ini adalah kita pemanasan terlebih dulu. Hari ini kita akan masuk ke lomba yang pertama, yaitu lomba tebak. Tebak apa? Atau kok. Silakan kita boleh dibantu. PPT. Nah, jadi di lomba yang pertama kita akan 4 orang. 4 orang. Oh ini iya betul ya. 4 kali. Jadi grup yang sebelah sini kalau masuk ke sebelah sini. Jadi, satu gitu ya. 3 grup. 4 orang. Satu grup. Sesuai dengan lain. Loh, sini Lana, satu sini. 3 grup. Iya, 4 orang. Silakan Bapak Ibu. 3 grup, 1 grup isinya 4 orang. Sesuai dengan itu, 1, 2, 3. Sekarang ini
Ibu-ibu berdiri ya. Berdiri kelas. Silakan. Oke. Nah, sudah dapat kertas ya semua? Oke, sudah. Nah, sekarang kertas tersebut, Bapak Ibu-ibu, sekarang ketua kelompoknya siapa dulu di sini? Yang diminta silakan dari ketua kelompok. Kalau ada yang suka boleh juga di sini. Nah, nanti tugasnya adalah ketua kelompok akan mengambil warna bola sesuai dengan kelompoknya. Saya yang sama di sini ada merah, kuning, hijau, ya. Kelompok merah, kelompok merah, kuning, hijau sama. Dan saya tadi nanti ibu-ibu mencari warnanya dari merah, kuning, hijau. Kertasnya nggak boleh dibentuk contoh, jadi tangan di situ dan dibentuk contoh nggak boleh. Tetap harus lurus. Jadi gambarnya harus di sel ini. Nah, di sel ini. Kemudian nanti yang di belakang saya kasih contoh dulu ya. Dipindah seperti ini. Oke. Terus dioper ke belakang. Dioper. Oke, sudah paham ya. Nah, sekarang ibu-ibu yang di belakang sini ambil jarak dari setiap orang berjalan sendiri. Silakan. Ambil jarak di ibu yang pertama di sini. Silakan. Dari sekarang mau mencoba dulu lah ya. Bisa ya. Merah, hijau. Merah, kuning, hijau. Oh, sesuai. Memang ada kesulitan. Jadi sekarang ibu-ibu ngambil satu orang satu sendok. Kertasnya boleh dikumpulkan, nggak usah dikasih nama kelas nomor. Nah. Tetap sama permainannya kalau Sendok. Nah, kalau ini bebas, nggak harus merah, nggak harus kuning, nggak harus hijau. Silakan berbaris. Ayo, sendok. Ibu-ibu ke belakang. Jangan. Oke, karena tadi itu permainan bola adalah permainan pertama sekarang. Permainan bola. Oke, sekarang tetap kayak tadi baris ke belakang, silakan ibu baris ke belakang. Nah, yang di depan yang jadi ketua kelompoknya, silakan baris ke belakang tadi sampai mana. Orang pertama di sini silakan baik mundur lagi. Ibu-ibu yang di sini mundur lagi satu baris. Oke. Hadapkan di saya. Oke. Sekarang orang kedua di sini, silakan.
Baris di depan saya. Oke. Orang ketiga di sini. Oke. Sudah. Ini game yang kedua. Kalau tadi bola, namanya Pak Sama dan sebagainya, ini pasti banyak. Caranya adalah kalau kita makan biasanya di atas disendoli, betul. Harus disendoli pelan-pelan. Kalau ada karet yang jatuh dan jatuh, langsung balik. Pokoknya langsung berangkat. Kasih ke temannya berangkat. Ya, oke. Langsung ke belakang. Langsung disendoli. Harus disendoli. Disendoli. Gak apa-apa. Silakan nanti itu yang paling banyaknya. Gitu. Wah, itu ini kelompok masing-masing ya. Jadi harus obat ke belakang. Nanti yang paling banyak dihitung paling belakang. Sebanyak-banyaknya tapi jangan berebut, gitu ya. Oke, 1 menit ya. Sudah siap ibu? Sudah siap? Sudah siap? Silakan berbaris di kelompoknya masing-masing. Jangan ada matahari di sini. Silakan. 1 menit dari sekarang mulai. Jatuh tidak boleh diambil. Jatuh tidak boleh diambil. Silakan. Nggak boleh pakai tangan juga, harus pakai sendok. Boleh pakai tangan. Ya. Pakai sendok. Jatuh tidak boleh diambil. Pakai sendok. Kalau jatuh kan kotor. Silakan. Nggak boleh diambil. Nggak boleh pakai tangan. Ayo, nggak boleh pakai tangan. Nggak boleh pakai tangan itu ya, di tangan nggak bisa. Ambil tangan. Ayo. Ya di tangan nggak bisa. Kembali ke sana nggak boleh. Yang jatuh nggak boleh diambil. Oke, nggak boleh diambil. Harus pakai sendok. Pakai sendok. Jatuh nggak boleh diambil. Nggak boleh diambil. Jatuh nggak boleh diambil. Oke, ibu nggak bisa tuh, sudah nggak bisa. Oke, semua saya sudah berangkat, selesai, sudah selesai. Oke, silakan. Hitung. Waktunya sudah selesai. Tolong dibantu dihitung. Oke, waktunya sudah selesai. Kita tunggu ya hasil perhitungannya. Dan di sini saya mau coba tepuk mereka. Ini menang banyak ini. Ini banyak ini. Sekali lagi ya, tepuk mereka. Boleh. Oh yang ini. Siapa yang menang? Kelompok mana yang paling menang? 1, 2 ini. Kelompok merah. Kelompok Warna menang. Yan. kuning ya. Oke. Karena kuning terus yang merah. Yang 12. Oke, yang menang adalah kelompok Tengah ini. kuning yang tadi ya. Yang menang kelompok kuning. Yang bola tadi karena banyak yang bilang sama jadi menang dan kelompok kuning seperti ya. Ada yang semuanya. Silakan kelompok kuning bisa maju di depan bersama saya. Yang lain bisa duduk dulu. Oke. Silakan dudukkan dulu kelompok kuning yang maju lagi. Silakan kasih hadiah kelompok kuning. Yang dihitung yang korban karena nanti banyaknya yang bola nggak sama. Jadi di pertama di desa. Jadi kita itu yang kelompok karet. Silakan balik. Ya, kalau boleh. Oke, inilah pertanyaan. Halo.
Ayo lihat sini. Masih semangat, Ibu, Bapak-bapak. Saya dengar tepuk merdeka dulu sekali. Tepuk merdeka. Merdeka. Tepuk merdeka. Merdeka. Oke, kira program kita hari ini. Silakan. Ayo foto. Ian. Oke, kalau sudah difoto, silakan Sini loh. kembali duduk. Ya sini loh. Ayo, Pak. Satu, dua, tiga. Oke. Sip. Sip. Silakan duduk. Nah, hari ini Paling game selanjutnya lihat depan ini loh. sudah tahu ya. Ada lagi dari sini satu orang saja. Bu Novi. Ini mau langsung. Silakan. Ini kan. Kita butuh satu tolong kan dari yang Belum di YouTube lagi itu kan ya. bisa di sini sampai di sini. Ada ke sini sih ya. Jadi penonton ada ke sana, terus ibu ini juga ada di sini. Oke, sudah ya. Di sini kita semua jadi penontonnya ya dulu ya, bapak-bapak. Nanti kita lihat bola mana yang paling cepat keluarnya. Oke? Musik kita ada. Kita tunggu musiknya dan semangat. Ada. Iya. Oke. Kita tunggu musiknya ya. Sudah tunggu semangat lagi yuk. Oh sudah. 3, 2, 1 musik. Silakan. Kita semua jadi dulunya ya di sini ya. Jadi tidak ada. Balik. Wah, betul ini. Sudah siap? Musik sudah siap? Oke, kita katakan 3, 2, 1, musik mulai. Oke, siapa? Putus. Siapa yang sini ya? Oke, musiknya sudah selesai orang. Kita kasih tepuk tangan ya. Ibu siapa namanya? Ibu Yulia. Oke, silakan. Talinya putus. Penghujung acara kita. Jadi hari ini ada. Oh ya, foto dulu. Foto dulu. Ayo. Ada nih. Silakan. Ayo ikut panitia. Enggak apa-apa. 1, 2, 3. Dah, sip. Lagi 3. dan Di sini kau. oke. Terima kasih. Nah, hari ini kita sudah sampai di penghujung acara kita, Bapak Ibu. Tadi saya sebutkan apa? Di akhir. Surprise. 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 Saya mau dengan tepuk semua, tepuk merdeka. Sekali lagi, tepuk merdeka. Oke, sudah siap. Nah ini biasanya kalau progres ini deg-degan ya orang-orang ini. Oke, kira-kira apa ini yang sudah untuk progres yang pertama, tahun ini Indonesia berumur berapa tahun? Oh, tunggu, tapi itu bukan pertanyaan. 81. 81. Oke, saya mau lihat apakah ada dari Bapak Ibu yang bawa uang tunai pas 81 ribu.
Silakan dicek Ayo cepat sih. dompetnya, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Kalau susu nggak ada, baik, iya, boleh diperlihatkan dulu. Kayak 81.000. Ribu ya. 81.000. Mas, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Sudah, satu orang aja, satu orang. Sudah, dompetnya satu orang. Sudah. Tadi sudah ibu. Nah, sekarang kayaknya semua sudah bawa duit ya. Namanya dompet kalau nggak didot nggak keren ya. Oke. Mohon maaf ya tadi belum sudah dianulir. Sekarang saya Indonesia lahir tahun 17 Agustus 45. 1945. Saya mau cari satu orang aja. Bukan duit. Oh, bukan duit. Silakan dulu. Silakan dulu. Saya mau cari satu orang yang kakinya ukuran 45. Waduh. Kemudian sepatunya Berat. ada yang ukuran 45 sebelumnya boleh dilihat. Ukurannya sepatu. Gede om, boleh. 41 nggak bisa. Nggak ada ya? Berarti pertanyaan ini, ayo sudah selesai. Kita nggak banyak waktunya. Dan Bapak Ibu tadi kalau mau dan Bapak di sini banyak yang cari kesehatan ya. Siapa yang mau sehat semuanya? Oke, biasanya kalau sehat itu bawa apa Pak? Bawa minyak, bawa obat. Saya sekarang mau cari apakah ada Bapak Ibu yang bawa obat. Tunggu dulu. Bawa obat pengencer darah. Amlodipin 5 mili 10 mili. Silakan. Apakah ada? Kalau ada langsung angkat tangan. Satu orang aja. Nggak boleh banyak-banyak. Ada? Oh, saya cek dulu. Benar apa enggak? Tidak, satu orang aja. Dua kan berapa minggu? 7 minggu. Pengencer darah yang terjadi. Oke, silakan ayo kita kompres. Ayo maju. Foto dulu silakan. Ayo. Oke, silakan foto dulu. Ya. Lihat sini. 3, 2, 1. Ya. Nah, ini kita dalam rangka apa Bapak Ibu? Belum, yang paling kemudian yang seru saya kasih pertanyaan yang di luar pintu. Oke, sekarang kalau kemerdekaan itu kuncinya apa Bapak Ibu? Semangat ya. Nah, hari ini saya mau cari Bapak Ibu yang semangat bahwa kunci isinya boleh 17, boleh 8, boleh 45. Kalau bahwa kunci 45 itu sekomplek gitu. Apakah ada? Satu orang aja. Ayo. Ada? Boleh? Sudah? Jangan siapa. Boleh, maju dulu lagi, apa-apa. Sudah satu orang selesai. Saya hitung dulu ya. Jadi kuncinya apakah ada? Kita hitung sama-sama ya, Bapak Ibu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, bulan Oke. 8. Silakan ya. Silakan. Tadi sudah dapat hadiah apa belum? Belum ya. Oke. Silakan. Maju. Foto dulu. Maju. ID ini boleh dikasih hadiah. Ayo. Lihat sini. Dah.
Bapak Ibu, saya ini sudah pada siap-siap. Ibu sekretaris kemudian lihat ukuran sepatu. Nah, ini yang paling yang terakhir ya, ini yang terakhir Bapak Ibu. Yang paling ini tidak boleh buka HP, tidak boleh buka HP. Ini pertanyaan Presiden kita tapi siapa Bapak Ibu? Kenapa? Siapa? Boleh supaya Prabowo. Dia sudah berapa kali calon? Iya. Sudah banyak 5 kali ya. Oke, nggak boleh buka HP semuanya, nggak boleh buka HP, nggak boleh buka HP. Siapa yang tahu ulang tahunnya Bapak Prabowo Subianto? Bu, maju dulu. Tadi sudah dapat hadiah apa belum? Tadi sudah dapat hadiah apa belum? Belum. Silakan maju dulu. Ini kan sebenarnya Pak Prabowo ini berarti. Kita ingatkan ulang tahunnya Pak Prabowo tanggal 4 tahun ini. Kita dengarkan dulu, benar atau tidak? 17 Oktober tahunnya. Nggak tahu ya. Kita dengarkan dari Google ya Bapak Ibu ya. Ini saya dari Google ya. Prabowo Subianto lahir pada tanggal 17 Oktober tahun 1951. Benar ya. Hari ulang tahun Presiden Republik Indonesia ini dirayakan pada tanggal tersebut. Ya, silakan. Saya dapat konferensi. Silakan. Ya, demikian Bapak Ibu acara kita hari ini. Ayo lihat sini. Kiranya jadi foto dulu. Ayo. Kiranya acara kita bisa menjadi Lihat sini. Lihat sini. Lihat sini. Pipi. 17 Oktober 1951. Oke, kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan. Bapak di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk sukacita yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bisa bersama-sama turut bersukacita dalam hari ulang tahun negara kami ke-81. Kami bersyukur Tuhan untuk segala penyertaan-Mu, untuk segala kebaikan-Mu bagi bangsa kami dan juga bagi setiap kami. Kami berdoa terus bagi bangsa ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati bangsa ini. Tuhan tolong untuk Presiden kami Bapak Prabowo dan wakilnya Gibran dan seluruh menteri-menterinya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua untuk bisa memimpin negara ini menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang ada di sini yang sudah hadir. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, Tuhan menyertai setiap kami, berikan kekuatan, kesehatan dan terlebih sukacita kepada setiap kami dalam kami menjalani aktivitas kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami tutup persembahan ini dalam nama kami berdoa meminta berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai setiap kami mulai dari hari ini sampai selamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melakukan tenang sejenak. Nanti kita akan bersama-sama menikmati berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah hadir. Kiranya Tuhan memberkati. Dan berkati. Dan berkati. Amin. Dan berkati. Dan berkati.
Sorry. Itu apa? Daging apa? Apa itu daging? Ani,